Halo guys, selamat datang di channel WMPMC. Seperti biasa di channel WMPMC kita akan bahas seputar dunia broadcast. Dan juga kita akan bahas seputar dunia orang-orang yang punya prestasi, yang punya skill, yang akan membedah sesuatu masalah sosial yang ada di masyarakat. Nah, kali ini kita akan bahas seputar kata seksi, di mana perempuan yang seksi identiknya dengan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang negatif. Nah, kali ini sudah hadir wanita seksi di samping saya yang akan membedah apa itu kata seksi. Silakan perkenalan dulu, Beb. Hai Kak Wempi. Ya, hai, selamat siang. Selamat siang, hai semua subscribernya Kak Wempi. Perkenalin, nama aku Veronica Gegintia. Kalian bisa panggil V atau Vero atau Tia. Sekian. Vero, Tia. Nah, Vero dan Tia itu berasal dari Nangabulik. Nah, V sendiri dalam lingkungannya itu terkenal sangat seksi nih, sangat seksi. Nah, kita bisa lihat di foto-foto berikut. V, apa sih pentingnya seksi dalam dunianya, V? Seksi, kadang seksi itu kata baku kalau yang orang lihat tuh cuman dari segi penampilan. Betul. Nah. Tapi sebenarnya seksi itu aura sih menurut aku. Yang kita pancarkan dari dalam, mau kita berpakaian inner beauty ya. Mau kita berpakaian seperti apapun, kita bakalan terlihat stand out dan seksi kalau misalnya itu kita pede, percaya diri. Kalau aku sih, mungkin orang kalau ngelihatnya aku tuh suka berpakaian mini atau seksi, tapi sebenarnya ya karena Suka. Dan bahagia itu pilihan kita sih. Bahagia itu pilihan kita. Sepakat. Nah, V, apakah kamu setuju kata orang nih, perempuan yang berpenampilan seksi itu dia di belakangnya juga urak-urakan, dia dalam tanda kutip ya, dia open BO atau jual diri kayak gitu. Nah, boleh V katakan sesuatu deh. Kalau dibilang nggak sepakat nanti dibilang pembelaan, tapi sebenarnya kalau kita lihat di luaran sana banyak sekali orang yang berpakaian seksi atau berpakaian mini, berpenampilan seksi, tapi nggak semuanya, karena karakter kepribadian itu berbeda dengan visualisasi ataupun penampilan. Jadi nggak bisa semuanya kita pukul rata atau dalam konotasi negatif. Itu sih. Ini berarti bahwa jangan pernah menilai orang dari tampilan luar. Dan judge book by cover. Betul, jangan pernah melihat orang dari tampilan luar, karena kadang-kadang orang yang seksi itu dikatakan tidak baik, ternyata aslinya baik banget. Nah, V itu saya kenal, V itu aslinya baik banget, walaupun seksi. Ya, kemudian V, saya mau tanya dulu, ini seksi yang dalam arti V ya, bahwa ini kan seksi kan bisa memancing laki-laki ya, memancing laki-laki. Pernah nggak V, ketika orang lihat V ada yang inbox, yang nggak usah sebut nama, ada yang inbox atau ada yang DM, kamu open BO nggak atau ini nggak? Boleh disampaikan deh. Kalau dibilang banyak sih nggak juga, tapi kalau ada, ya ada, pasti ada orang yang memang nggak terlalu mengenal dekat, nggak terlalu mengenal baik, itu pasti ada dapat DM yang seperti itu. Dan bagaimana V menanggapinya? Tergantung mood sih. Kadang-kadang aku bisa wise ngejawab. Kadang-kadang kalau misalnya aku juga lagi kacau, mood lagi kacau, pikir lagi kacau, kebawa emosi tuh. Kayak kamu nggak bisa lihat tuh di feed aku kayak majang foto orang tua kan, kayak kita bisa ngelihat. Terus ada highlight Instagram di situ. Kayak kita nge-follow sosial media orang, kalau aku pribadi sih pasti bakal ngeliat tuh sampai ke bawah, ini orang siapa sih dia sebenarnya. Jadi kita bisa menempatkan diri seperti apa kita berperilaku terhadap orang yang kita ingin berkomunikasi. Betul. Berarti kalau ketika ada orang yang nanya pasti menolak ya. Dan menolaknya itu apakah langsung smash atau langsung ya pelan-pelan dulu deh. Tergantung mood itu tadi. Tergantung mood. Dan pernah nggak ada sepanjang sejarah hidup V, ada nggak misalnya gini, V ini seksi nih, ada nggak istri salah satu teman V yang DM gitu, janganlah dekat-dekat suamiku, pernah nggak? Seingat aku ya,
Kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Tapi kalau untuk kayak omongan-omongan yang sampai ke aku dari pasangannya teman, lebih banyak ke pacar sih. Lebih banyak ke pacar. Cemburu. Cemburu. Ya, ada. Oke. Baik, Fe. Bagaimana Fe akhirnya bisa mengatakan, oh saya bahagia dengan seksi? Kadang-kadang kan circle pertemanan kita kan juga menentukan gitu nah. Bagaimana Fe menghadapi orang-orang yang nyinyir ya, dalam arti oh dia ini seksi, dia ini nggak baik, gimana nih menghadapi? Ups and down sih, dan butuh proses yang lama banget untuk bisa sekuat sekarang secara mental, terus berusaha lebih bijak lagi. Kalau untuk sekarang kayaknya butuh untuk straight to the point. Apalagi kalau misalnya ini ada omongan negatif nih masuk ke aku, menurut aku itu udah menyinggung harga diriku, karena yang ku jaga itu bukan image tapi marwah. Kalau aku jaga image nih, misalnya ada omongan-omongan miring dari orang lain, oh V itu berpakaian seksi, oh V itu katakanlah LC simpanan open BO deh kayaknya karena dia berpakaian seksi. Mungkin aku di luaran bakalan jaga image dengan cewek yang tertutup. Iya udah berpakaian tertutup gitu. Cuman fokusnya menurut aku berarti terhadap penampilan, bukan perbaikan diri atau karakter. Jadi kalau sekarang kalau ada yang ngomongin jelek ke aku, ya udah, kalau aku tahu orangnya kayak aku kasih tahu langsung deh. Iya, pokoknya menjauh lah. Itu kayaknya bukan circle sih. Dan benar sih kata orang, kadang-kadang tuh dunia sekarang tuh banyak tipu-tipunya ya. Kadang-kadang aku sih setuju dengan Fea, di mana ya sudahlah kamu lihat aku seksi aja gitu nah, betul nggak? Saya nggak akan pernah jadi jelmaan siluman. Maksudnya saya karena tempatnya di sini saya nggak seksi, atau bisa jadi kayak gini, Fe. Kayak apa ya? Kayak tahu nggak kata orang tuh bermuka dua ya? Bermuka dua, tahu nggak? Oh di tempat ini dia tertutup, sedangkan di sini dia terbuka. Jadi kalau Fea tuh di tempat ini ya mau pendek aja gitu. Lebih ini sih, lebih pada tempatnya. Pastinya aku nggak bakal berpakaian terbuka kayak misalnya ke rumah ibadah, pergi ke gereja gitu kan, nggak mungkin aku pakai hot pants tuh. Atau pergi ke kondangan nggak mungkin aku pakai hot pants kan, atau rok mini. Biasanya ke kondangan malah aku pakai kebaya. Betul. Indonesia banget Pak. Tertutup banget saya. Itu sih lebih pada tempatnya. Dan aku mau bilang sih sama teman-teman semua, kalau seksi itu sebenarnya kata yang lebih luas daripada sekedar visual, secara penampilan, entah itu fisik. Kadang perempuan yang dikaruniai otak yang pintar, yang cerdas itu juga seksi. Punya kepribadian yang baik, sosialnya tinggi, juga bisa dikatakan seksi. Dia berani terjun ke masyarakat yang luas, itu seksi banget. Dan menurut aku perempuan yang seksi, yang aku kagumin Bu Susi deh. Bu Susi Pujiastuti ya? Bu Susi Pujiastuti itu seksi banget. Itu sih. Jadi kita harus mengatakan bahwa perempuan yang seksi, yang berfeminim, maksudnya pakai pakaian yang feminim itu tidak selamanya buruk, betul nggak? Tidak selamanya buruk. Jangan pernah melihat orang dari tampilan luar, itu yang pasti. Dan yang berikutnya, Fe, apa tanggapan orang tua, Fe? Maksudnya orang tua Fe itu orang tua yang moderat atau gimana, Fe? Itu juga sama, butuh proses. Kayak papa kan tuh lebih, kalau papa ya kan lebih, papa mantan anggota DPR 3 periode ya, jadi pastinya harus menjaga marwah ya. Harus menjaga. Gimana nih kayak? Jaga image sih kayaknya. Kalau papa sih sampai sekarang pun lebih banyak marah-marahnya. Cuman menurut aku sekarang udah cukup usia untuk menentukan mana yang baik, mana yang benar. Tugas aku membuktikan kepada orang tua bahwa sepanjang aku mau 27 tahun hidup, aku nggak pernah merugikan orang lain. Walaupun aku berpakaian seksi, ya udah, aku nggak ngerugiin orang lain gitu loh. Ini loh Pak, aku nggak ngerugiin orang lain. Aku berteman dengan temanku semua cowok pun aku nggak ngerugiin orang lain. Aku nggak pernah ngelanggar hukum, nggak pernah pakai narkoba gitu-gitulah. Aku jelasin ke papa. Itu butuh perjuangan sampai akhirnya papa, oh ya udah gitu loh. Yang penting tahu tempatnya lah. Kalau mama, jujur, kalau mama itu orangnya lebih open mind banget. Mama modern yang sahabat aku yang paling terdekat lah, kalau mama tahu gimana semua aku. Jujur,
kebanyakan pakaian aku itu semua mama yang beliin. Dari luar sampai dalam, dari luar sampai pakaian dalam. Itu mama semua yang beliin. Jadi orang Kebanyakan. yang paling terdekat di sini mama ya. Mama. Mama yang paling mengerti. Makanya tuh kadang Kak, aku kayak pakaian yang mama beliin nih, terus dianggap orang seksi dan aku dituduh macam-macam, kadang aku emosi. Iya, emang kamu beliin aku pakaian? Ini mama aku loh yang beliin gitu. Karena kita satu selera sebenarnya. Aku sama mama tuh satu selera banget. Kadang kebanyakan pakaian aku juga aku curi-curi itu pakaian mama aku comotin. Berarti mama sebenarnya mama sih orang yang paling baik sih. Menurut kata orang sih, orang yang terdekat yang paling mengerti itu mama. Mama ya. Betul. Nah, V, kemudian soal pacar nih. V sendiri gimana pilihannya nih? Pilihan. Sekarang lebih manusia tuh nggak ada yang sempurna. Betul. Jadi aku berpikirnya berusaha menjadi lebih baik dari segi karakter, perbuatan ke sekitar. Jadi kalau untuk pasangan hidup, kayaknya aku lebih mikir sekarang kan ada 3 nih. Rahasia Tuhan itu ada rezeki, jodoh, sama maut. Itu misteri ilahi. Yang kayak jodoh nih aku nggak tahu nih kapan datangnya. Sama kayak mautnya aku nih. Betul. Bisa jadi duluan maut aku daripada jodoh aku yang datang. Amit-amit. Amit-amit. Jadi aku sekarang fokusnya sih lebih ke perbaikin diri sih. Betul. Secara karakter, kepribadian, bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu belum fokus terhadap pasangan. Betul. Baik. Dari kata seksi itu nggak akan pernah hilang dari diri V. Kayaknya sih enggak. Cita-cita aku kan hot mom. Hot mom. Jemput anak pakai hot pants, gitu, pakai sneakers, pakai celana pendek, pakai sneakers. Iya sih, lebih simpel sih. Kadang-kadang ada beberapa orang. Enggak semua, Nggak tapi semua. ada. Iya. Ada sih teman saya. Jangan lo nonton itu. Jadi kata seksi itu tidak berpengaruh atau tidak menjadi satu pijakan bahwa orang yang seksi itu semuanya jelek. Kadang-kadang seksi di penampilan, tapi hatinya juga baik. Apa impian V terbesar nih ke depan? Impian ke depan terbesar apa ya? Nggak muluk-muluk, aku pengennya bahagia, orang tua panjang umur. Itu aja sih, nggak muluk-muluk yang pengen jadi apa gitu, enggak. Pokoknya diri sendiri bahagia, orang tua sehat, panjang umur. Orang tua bahagia udah, nggak muluk-muluk pengen jadi apa-apa sih, karena menurut aku juga orang yang berhasil mendapatkan keinginannya juga belum tentu bahagia. Sekarang untuk bahagia itu susah banget loh. Betul. Jadi kalau diri kita bahagia dengan pilihan kita, kenapa enggak? Kan? Iya. Apapun yang penting ya itu tadi, balik lagi, jangan ngerugiin orang lain. Balik lagi, jangan pernah merugikan orang lain. Baik. Kalau boleh tahu nih, skip sedikit berapa mantan sepanjang hidup? Hitung. Kayaknya banyak banget deh. Mantan pacar ya? Iya. Kameramennya ketawa sih. Mantan pacar. 7 ya. Semuanya itu cinta kan? Cinta lah. Cinta. Aku kalau udah jadi pacar, enggak, belum jadi pacar. Masih PDKT-an aja, aing bucin, Pak. Gimana? Berarti V itu tipikal yang bucin ya? Bucin. Kamu bucin banget ya? Bucin. Kadang sedihnya itu sih, kadang ngerasa nggak beruntung jadi orang yang bucin. Iya sih. Bisa dimanfaatin orang. Aku nggak nuduh orang yang jelek. Kadang orang bilang ini dia nih naif banget nih, gampang nih dimanfaatin gitu. Betul. Padahal kita udah dengan tulus. Kadang aku kebanyakan kadang lebih milih pasangan daripada keluarga. Kayak Natal sempet aku self healing gitu kan bahasanya sekarang, pergi ke kota gara-gara galauin pasangan jauh dari orang tua, Natal di kota lain. Kadang milih sama pasangan, sama orang tuanya pasangan untuk Natal ya, karena in actionnya aku sayang sama dia, bucin gitu. Jadi seimbang sama orang tua. Jadi berarti kalau V itu tipikal orang yang bucin berarti lah. Nah, kalau sempat aku lihat di sebelum dengan mantan yang sebelumnya, bukan yang itu. Jadi hari ini Makassar, hari ini Jakarta, hari ini mana? Kayak ngikut terus itu karena memang bucin ya. Ya, bisa jadi ya. Pokoknya kayaknya kalau ditanya, aku selalu ada nggak sih buat pasangan aku? Secara fisik mungkin aku usahain selalu ada. Waktu, pemikiran, support yang pasti selalu ada. Berarti V ini
kalau sudah punya pacar tuh benar-benar sayang. Sayang lah, Jadi kalau nggak berarti pacar ngapain? tipe-tipikal bucin itu tipikal yang sering dimanfaatkan, yang sering banget ditinggalkan. Nah, Jadi P masuk tipikal yang sering banget ditinggalkan atau meninggalkan? lebih banyak meninggalkan sih, karena untungnya kalaupun karena aku effortku udah jor-joran banget nih di awal, saking aku sayang itu udah jor-joran. Tapi untungnya kayak logikaku juga jadinya real quick nih. Oh, mentang-mentang aku sayang gitu kan, kok aku diperlakuin kayak gini nih. Ya udah memutuskan untuk meninggalkan. Kayak aku punya prinsip dalam hubungan. Kalau sudah selingkuh, kasar, mending nggak deh. Sesayang apapun mending aku mundur, mending aku ninggalin duluan. Berarti Itu yang nggak bisa kalau sudah sayang, ingat jangan sampai mukul. Kalau sampai mukul, itu pasti logikanya langsung berjalan. Dan ingat kalau selingkuh jangan sampai ketahuan. Kalau masih ketahuan sama aku jangan selingkuh. Kalau selingkuh jangan sampai. Yeah. Baik, V. Ternyata orang yang seksi itu bisa jadi bucin ya. Iya dong, nggak ditentuin dari seksi atau enggak, ya bucin mah bucin aja. Oke, berarti impiannya ini kayaknya mesti dapat laki-laki yang juga bucin. Amin. Iya. Bucin tuh kata orang, oh kamu salah bucin sebelum waktunya, kamu belum jadi istri nih, belum jadi istri nih, belum jadi suami, salah kalau kamu bucin gitu kan. Bucin tuh sebenarnya nggak pernah salah, kita punya perasaan sayang, cinta kasih gitu kan. Kalau di Kristen ya hukum tertinggi cinta kasih. Cinta kasih, betul. Punya hati yang murni, mengasihi orang itu nggak pernah salah. Yang salah itu ketika kita bucin dengan orang yang tidak tepat, yang tidak mensyukuri bahwa ada orang yang sayang dengan dia. Betul. Kadang-kadang tuh orang yang bucin tuh bisa jadi bodoh. Bukan bisa jadi bodoh, kebanyakan gitu sih. Sebenarnya kan jadi bodoh sih menurut aku. Pertanyaannya, apa V juga sempat seperti itu? Sempat jadi apa nih? Bodoh. Nah, Beberapa kali ya. beberapa kali. Iya. Ini bukan ini ya. Bukan minta dikasihan, enggak. Based on Tapi story. orang itu akan jadi baik kalau dia belajar dari kesalahan sih. Iya, Proses sih. pokoknya selama hidup kita belajar terus. Nggak Dan pernah- proses itu yang akan mendewasakan orang. Betul. Setiap masalah, setiap apa yang kita hadapi, tergantung nih kita dikasih soal nih, ujian, dikasih masalah dalam hubungan ataupun dalam kehidupan sosial, dalam keluarga, kita dikasih masalah. Kalau sudah tahu jawaban yang kemarin salah, ketika dikasih ujian yang sama, ya jangan dijawab dengan soal yang salah kemarin. Betul. Atau dengan pola yang sama. Betul. Ya kita nggak bakal grow up, nggak bakal naik kelas. Tapi maksudnya dari segi sampai di sini ya, sampai di titik ini ya. Dari sekian mantannya V bersyukur ya lepas dari mereka. Bersyukur sih, karena emang akhirnya kalau dulu kan kalau galau parah banget nih. Kalau galau parah banget bisa sebulan Jawa Bali. Jawa Bali kan sayang banget tuh uangnya. Kalau sekarang bersyukur karena menurut aku itu bekal sih buat aku berumah tangga. Dengan aku berhadapan dengan bermacam-macam karakter laki-laki nih, ketika aku berumah tangga, semoga aku sudah jadi pasangan yang lebih sabar, lebih dewasa. Jadi saya punya teman sama kayak kamu. Dia tuh seksinya luar biasa dan dia sekarang menikah dengan orang Belanda. Jadi dia nggak pernah rubah image, maksudnya dia seksi, mau ketemu di mana ya saya sudah passionnya, saya sudah seksi gitu kan. Dan ternyata orang yang seksi, orang yang itu baik banget sumpah. Sampai sekarang Amin. dia masih, maksudnya dia apa kabar, maksudnya aku pikir dia sudah berubah setelah berumah tangga, tapi masih di Belanda sekarang dia malah lebih seksi lagi kan kalau di luar negeri. Lebih santai. Jadi dia sempat bilang ke aku bahwa jangan pernah menilai orang itu dari tampilan luar. Kadang-kadang orang tampilannya bagus banget. Sensor dulu. Oke, ini impiannya sudah, kemudian impiannya di Hot Mom nih. Nah, bagi siapa-siapa aja yang mau dengan V, silakan nih. Ini lihatlah, V itu tipikal orang yang bucin. Jadi kalau mau, Ya, promosi. kalau mau silakan. Nah, V pengen bangun usaha apa nih ke depan? IOWO sih. Jangan membuka CV. Di entertain tetap. Tetap di entertain. Ya, tapi doainnya semoga saya bisa masuk politik. Di politik berkecimpung. Iya, V ini sempat 5 tahun lalu ya? Enggak lah, 2019. 2019 berarti 3 ya?
3 tahun lalu itu sempat mencalonkan diri di untuk calon legislatif dari Partai PDI Perjuangan. Kita sebut aja nggak apa-apa, dari Partai PDI Perjuangan. Kemudian sempat gagal ya. Dan ini memang kita butuh anak-anak milenial sih, butuh anak-anak milenial untuk menjadi bagian dari sebuah keputusan dalam pemerintahan sini. Dalam legislatif itu butuh anak muda yang sehingga tidak kaku, betul nggak? Ya, idenya lebih fresh. Idenya lebih fresh. Bila perlu ada acara yang nge-DJ. Oke, Fe, aku mau tanya ini dua pertanyaan terakhir nih, Fe, ngelihatnya gimana nih? Ada banyak kejadian-kejadian di masyarakat kita sekarang ya. Banyak orang yang akhirnya memperkosa anak tirinya, padahal anak tirinya itu baik, kemudian tertutup, kemudian nggak seksi kan. Kemudian ada banyak yang kayak kemarin ya, kasus kemarin yang rame ya, yang perkosa 12 ini kan, 22. Nah, pertanyaan V, kejahatan itu apakah bisa dilihat dari seksinya orang atau memang otaknya orang? Kalau aku sih, karena aku ngebaca juga sesuai data ya, dari yang pelecehan seksual aja dulu di muka umum itu kebanyakan malah respondennya kena yang berpakaian tertutup. Bahkan aku sendiri juga pernah kena pelecehan seksual di atas motor tuh di Malang 3 kali dalam keadaan aku pakai celana jeans panjang, pakai hoodie tertutup, nggak ada kelihatan bentuk body sama sekali, dan pantat aku dipegang dari belakang, diginiin dari belakang. Dan itu 3 kali dalam keadaan aku berpakaian tertutup, karena aku pakai motor emang berpakaian tertutup. Kalau aku pakai mobil baru terbuka lah seksi gitu. Jadi yang Kak Wempi tanyakan tadi, kembali lagi ke pelaku sih. Betul. Korban tetaplah korban. Korban tuh nggak pernah mau jadi korban. Kalau ditanya, kamu emang mau diperkosa? Enggak ya. Terus kamu ngapain mancing-mancing? Nggak pernah kita ada yang mau diperkosa. Nggak pernah sebenarnya. Walaupun kita berpakaian seksi, ya kita nggak pengen diperkosa gitu loh. Kita nggak pengen dilecehin sebenarnya. Makanya untuk membedakan manusia dan binatang adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir, untuk menahan nafsu birahi, sedangkan binatang tidak gitu. Sekarang kan yang salah siapa? Memperkosa anak sendiri. Kos terakhir dari V, bilang dia ke teman-teman atau ke semua orang bahwa seksi itu, wanita yang seksi itu nggak selamanya jelek. Boleh. Untuk teman-teman semua, mungkin kita bisa mengenali orang yang lebih baik sebelum ngejudge. Dalam hal apapun itu, kita bisa memulai untuk komunikasi, ngobrol, untuk tahu dia seperti apa, pribadinya, karakternya. Jangan langsung kayak ngelihat dia bertato, preman nih. Betul. Kayak ngelihat dia bawah matanya hitam, narkoba nih, siapa tahu dia bergadang tiap malam kan. Ngelihat berpakaian seksi, open BO nih, LC nih simpanan. Enggak kok, sekarang jujur aja kalau kita jalan ke kota besar, kalau ada orang dugem, itu sekarang banyak kok yang, mohon maaf ya, emang ini faktanya. Kalau kita masuk bar di Jakarta, di Makassar, di klub, itu ada kok yang ada sebenarnya. Dan sekarang karena orang dengan gampang menilai image-nya cewek terbuka itu open BO simpanan dan LC, ya mereka yang bekerja seperti itu sekarang juga malah tertutup gitu loh. Malah tertutup mereka, jadinya kayak kebalik. Sekarang tuh kayak kebalik, orang yang seperti itu malah dipandang baik, dan orang baik-baik, entah dari keluarga baik-baik, dari keluarga yang terpandang, dari keluarga. Aku ada cerita nih, teman akrabku, ya emang dia di Nangabulik papanya terkenal, tapi ada orang dari luar nggak tahu papanya dia siapa, karena dia pakai barang mahal, pakai mobil branded. Dibilang lah tuh itu simpanan ya, padahal dia nggak tahu orang tuanya siapa, padahal pakaiannya tertutup. Tetap dicap seperti itu karena dia mempunyai barang-barang mahal itu sih. Dengan gampangnya orang ngejudge padahal nggak tahu itu anak-anaknya siapa gitu kan. Itu melukai loh, Kak. Itu fitnah. Itu sebenarnya yang jahat banget sama orang. Betul. Panjang banget ya, Pak. Tapi ya serius, aku mau ngomong itu jahat banget loh. Karena nggak ada bukti, itu omongan bohong. Jadinya fitnah. Itu yang nyakitin kita sebenarnya. Kita nggak melakukan itu, tapi dijudge seperti itu. Malah kalian yang ngomong tuh yang dosa banget. Yang merugikan orang lain.
Terima kasih Fe sudah hadir di YouTube channel WMPMC. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ada satu quotes dari Katia bahwa jangan pernah menilai orang dari tampilan luar. Seksi boleh seksi, tapi yang perlu dilihat inner beauty, kecantikan dari dalam. Selamat siang. Selamat siang, thank you so much. Oke.